Oke, main gamenya lancar-lancar aja. Ini kayaknya 30 fps udah bisa nih. Halo teman-teman Dokeo Mobil, sekarang di depan saya ada dua produk terbaik di kelasnya menurut saya. Nah, ini ada Nakamichi Neo NA6000 dan ada Orca Pro Plus G3. Nah, ini RAM-nya sama-sama 6 GB. Tapi si Nakamichi ini punya varian yang 8 GB juga, 8/256. Sedangkan yang saya punya sekarang 6/128. Saya rasa nggak ada perbedaan antara 6 GB sama 8 GB, sama aja lah menurut saya udah sering pasang, jadi ya menurut saya sama aja gitu. Terus si Orca ini juga, ini 6 GB juga, 6/128 GB juga. Nih, ini tulisannya kayak gini. Nah, spek belakangnya ya kalian bisa baca sendiri lah. Ini pakai Android 13 nih. Terus support kamera 360 dan lain-lain. Seri Bluetooth-nya 5.4. Prosesornya adalah Qualcomm Snapdragon SM6115. Nah, si Nakamichi juga sama nih dia. Dia pakai di sini tertulis Android 13. Nah, prosesornya juga sama ya. 6115 keluaran dari Qualcomm Snapdragon gitu. Jadi karena prosesornya sama, RAM-nya sama, tapi harganya beda kisaran sejutaan ya kalau nggak salah. Jadi kita bakal bandingin yang mana yang terbaik dan kenapa si Nakamichi ini lebih mahal dan kenapa si Orca ini bisa lebih murah kayak gitu. Kita langsung ke unitnya aja. Ini dia unit yang Nakamichi, tampak dari depan kayak gini, polos-polos aja. Maaf kotor. Nah, kayak gini, polos-polos aja. Di sini ada labelnya Nakamichi dan udah semuanya hitam gelap kayak gini. Sedangkan si Orca yang ini, dia ada NFC-nya. Nah, si Nakamichi belum ada NFC-nya ya. Terus dia ada gestur kontrolnya. Tuh, kayak gini nih. Nanti saya bakal jelasin apa itu gestur kontrol. Oke. Untuk belakangnya yang Orca kayak gini. Ya potnya udah lengkap sebenarnya, udah bagus banget di sini. Ini kayak Orca biasanya, stylenya kayak gini dia. Ini untuk antena GPS dan ini untuk antena 4G. Nah, 4G-nya itu dia eSIM ya. Dan bisa lihat di tutorial yang lain yang jelasin bagaimana cara mengaktifkan SIM-nya. Dan di sini ada koaksialnya. Nih. Mantap. Sedangkan si Nakamichi, nah di sini juga sama ada 4G-nya, tapi si 4G-nya itu nggak aktif ya. Saya udah tanyain ke salesnya dan dia bilang tidak bisa gitu, karena belum didaftarin di bea cukai katanya, kayak gitu. Nah, ini ada kipasnya juga. Si Orca juga sama ya, dia ada kipasnya tuh di sini nih. Oke, kalau dari bentuk beda banget keduanya. Oke, kalau saya lebih pilih yang mana ya? Kalau dari bentuk belakangnya, kayaknya saya lebih suka yang Orca ya, lebih rapi gitu. Kalau si Nakamichi itu kayak ini warnanya gini sendiri, aneh gitu loh. Oke, gitu ya. Nah, kita bakal nyalain aja keduanya kayak gimana. Ini waktu pertama dinyalain, ini yang Orca, yang ini yang Nakamichi. Oke, mantap ya. Duanya menu-menunya kayak gini, dan saya juga udah install beberapa aplikasi ya. Oke, kalau dari menu ini saya lebih suka yang Nakamichi kayaknya, karena kayak lebih simpel gitu. Kalau Orca tuh lebih rame gitu ya. Nah, kayak gini. Ini mulusnya sama sih, mulusnya sama aja gitu. Nah, Nakamichi dia punya dua tema ya, ada dark, yang ini dark mode nih, jadi gelap-gelap temanya. Kalau yang ini ada light colornya, nah jadi temanya lebih terang kayak gini. Bisa juga mengikuti lampu ya, lampu senja. Orca ini juga sama, dia punya beberapa tema. Ini yang mode gelap, ini yang mode terang. Nah, tapi mode terangnya ya kayak gini nih, tetap sama gitu. Cuma kalau kita buka aplikasinya jadi gelap-gelap kayak gitu. Kita keduanya di mode gelap aja.
biar enak reviewnya karena lightning saya kurang bagus. Terus menu-menunya kita bakal langsung cek CPU Z-nya dulu. Di CPU Z yang Orca ini Snapdragon 662 ya. Oke, 8 core. Terus di sininya di Android 13 API levelnya 33 sesuai dengan klaim Orca-nya gitu ya. Dia pabrikan NWD nih di sini nih. Kalau si Nakamichi dia sama juga ya. Prosesornya 665, 8 core, terus di sininya Android version 14 dan API levelnya 34 gitu. Sama sesuai dengan klaimnya juga. Nah, saya juga udah install aplikasi DevCheck. Kalau di DevCheck, nah ini sama ya 8 core. RAM-nya di sini 6 GB. Nah, di DevCheck dia terdeteknya aplikasi Snapdragon 662 tuh. 662. Kalau di CPU Z 665 ya. Jadi saya juga bingung nih. Ini RAM-nya 6 GB juga sama. Terus dia 662 juga sama tuh. Gitu ya. Tadi kalau di CPU Z kan 665 nih. Nah, yang ini 665 kan, tapi di DevCheck 662. Saya juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Nggak tahu. Oke, kita langsung bandingin aja keduanya ya. Kan kalau fiturnya mirip-mirip, cuma si Orca ini ada NFC-nya dan dia ada gestur kontrolnya aja. Jadi gestur kontrol tuh dia ada menunya di sini nih, gestur setting. Nah, jadi kita ngegestur terus dia bakal lakuin apa yang kita minta. Nah, ini gestur volume misalnya kayak gini. Nah, terus ada gestur skip juga, ada gestur mute gitu ya. Nah, itu jadi mute, ada gestur yang lain. Nah, kita bisa atur di sini nih. Gesturnya mau apa aja gitu. Nah, di sini. Nah, ini pilihan-pilihan untuk gesturnya kayak gitu. Kalau si Nakamichi ya nggak ada. Dia NFC juga nggak punya gitu. Oke, jadi kita bakal langsung tes kecepatannya aja. Pertama kita bakal buka YouTube. Nah, ini Nakamichi YouTube-nya, ini si Orca ya. WP-nya WP sama dan akunnya juga akun yang sama. Jadi kita buka aja 1 2 3. Pemenangnya adalah Nakamichi ya. Nakamichi yang pertama. Terus ini YouTube-nya jangan dulu ditutup deh. Oh, terus kita buka Maps. Nah, ini 1 2 3. Oke, Nakamichi lagi. Tapi ini ya apa? Dia nggak terlalu jauh lah bedanya. Mapnya lancarnya coba set. Ya, mapnya lancar-lancar aja tuh. Nggak ada masalah. Set, Nakamichi sama juga, nggak ada masalah, lancar-lancar juga. Tuh. Kalau saya merasa enak mana ya? Sama aja sih. Ini menurut saya sama aja. Mungkin kalian lihat perbedaan di kamera, tapi ya sama aja gitu. YouTube udah kita buka, terus kita buka aplikasi Spotify. Coba 1 2 3. Orca yang menang 21 ya. Orca lebih cepat. Tadi pas buka Spotify, terus kita buka aplikasi Play Store aja. 1 2 3. Orca yang menang 2 sama berarti ya. Orca 2, Nakamichi 2. Karena dia kan prosesornya sama ya. Harusnya ya kecepatannya juga sama. Jadi tinggal bagaimana si produsen itu menyediakan software yang bagus, yang efisien gitu loh. Karena prosesornya ya sama. Terus kita buka aplikasi apalagi Chrome, coba ya. 1 2 3. Orca yang menang 3-1. Orca lebih unggul. 3-2.
kita buka YouTube-nya lagi dan kita bakal setel beberapa video. Nah, sip. Ini kita setel video 4K. 4K video. Ini keduanya waktu setel video 4K 60 fps di YouTube, dan keduanya udah sama-sama bagus sih menurut saya. Saya juga bingung bedainnya mana yang lebih bagus, mana yang enggak lebih bagus. Tapi kalau karakter warna itu beda sedikit ya. Jadi kalau Nakamichi ini lebih pop up tuh. Kalau yang ini lebih natural, yang Orca. Jadi kalian tinggal pilih aja suka yang mana, suka yang lebih natural atau lebih suka yang pop up gitu tuh. Karena keduanya beda karakter warna gitu. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang natural, jadi kalau saya lebih suka yang Orca. Tapi bagi kalian yang lebih suka pop up warnanya, pop banget gitu, kalian pilih yang Nakamichi karena dua-duanya udah sama-sama bagus. Dan kalau kalian nggak punya perbandingan, ya kalian susah juga pilih mana yang bagus ya, kecuali kalau kalian punya keduanya, jadi kalian bisa bandingin keduanya lebih suka yang mana gitu tuh. Nah, kalau kalian beli di saya bakal setelkan keduanya di depan Anda, jadi kalian bisa langsung pilih ya di toko saya kayak gitu tuh. Oke, mantap. Udahlah, semuanya dua-duanya udah sama-sama bagus juga. Kalian nggak akan nyesel juga sih kalau beli ini gitu. Dan kita bakal langsung coba main game aja. Keduanya udah saya install ya, gamenya sama, Turbo Tornado yang ini. Kita buka keduanya 1, 2, 3. Cepat mana? Ya sama, gak ada bedanya cepatnya. Mainin dulu langsung ya, ini yang Orca nih. Coba kita mainin, apakah lancar jaya main gamenya. Oke, main gamenya lancar-lancar aja. Ini kayaknya 30 fps udah bisa nih. Yep, ini kayaknya 30 fps. Ya mungkin kalau kalian lihat di video beda, tapi ini 30 fps. Oke, itu yang Orca, ini yang Nakamichi. Cobain. Ada jurusnya nih, cobain saya. Gimana cara ini? Oke. Oke. Oke, sama-sama lancar ya. Kayaknya performanya sama-sama aja ini, nggak ada bedanya. Jadi pertanyaan sebenarnya kenapa Nakamichi bisa lebih mahal daripada Orca, padahal sama gitu. Jadi kita bakal bandingin nanti suaranya apakah beda. Jadi kayak value tersendiri ya kalau suara. Oke, samalah. Tuh kalian bisa ini ya, bisa lihat gambarnya beda gitu, karakter warnanya. Jadi kita bakal langsung ke tes suaranya aja, yang mana yang lebih baik. Sebelum pengetesan suara, saya bakal infokan sedikit ya, kalau mode suaranya itu dua-duanya udah ada built-in DSP, dan suaranya saya flatkan nih. Ini jadi equalizernya nggak diubah-ubah, kan ini sebenarnya equalizernya bisa diubah-ubah ya. Kalau misalnya kurang tribal ya kalian tuh bisa diubah-ubah kayak gini. Tapi di keduanya saya bakal flatkan, jadi nggak ada equalizer yang diubah-ubah. Oke, modenya di 4 channel kayak gini. Terus volumenya juga sama, saya akan bermain volume di volume 12. Dua-duanya sama, poolnya di oh ini 36 fullnya. Kalau si Orca fullnya di 40, berarti mungkin saya ini di 12, si Orca mungkin di 11 ya, nanti tergantung lah.
tapi saya bakal samain gainnya aja gitu. Jadi lagunya sama, The Fat Rat, dan kita bakal setel 2 lagu gitu ya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun, close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we said and said, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. Everything we wanted turned to gold. The path we chose, the future on our side. Never thought I'd do this on my own, but now I wield the sword you left behind. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. Oke, gimana menurut kalian setelah mendengar hasil suaranya? Ya jelas ini berbeda sekali. Menurut saya Nakamichi lebih bagus daripada Orca untuk suaranya. Kayak gitu ya. Ya mungkin itu worth it atau enggak karena perbedaan harga juga. Ya ini beda sejutaan harganya. Ada yang beda 800.000, ada yang beda 1 juta lah, tergantung yang jual gitu. Cuma ya begitulah adanya gitu ya. Nah, tapi untuk kecepatan fitur itu sama, cuma fitur Orca itu lebih banyak gitu ya. Jadi dia ada NFC-nya, ada gesture kontrolnya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu terserah kalian ya. Kalau kalian memang pengen suaranya bagus,
menurut saya kalian ambil yang Nakamichi ini. Tapi kalau kalian yang milih fiturnya lebih banyak, kalian pilih Orca kayak gitu. Jadi tergantung kalian, karena dua-duanya ya udahlah sama gitu, prosesornya sama, RAM-nya juga ini sama tuh, tetap ya. Dan ada kekurangan, ada kelebihan juga kayak gitu. Kalau saya prefer yang mana? Kalau saya pilih yang Nakamichi ya, karena menurut saya head unit itu adalah suara yang paling penting daripada fitur kayak gitu. Tapi kalau Orca ini lebih fleksibel. Saya jadi berpengalaman masang keduanya itu sering. Jadi kalau Orca itu dia kalau mobil yang punya CAN bus kayak CR-V Gen 4, terus kayak Mercy-Mercyan, BMW-an, Mazda-Mazdaan tuh biasanya dia butuh CAN bus, dan kalau Orca itu hampir 100% connect gitu ke CAN busnya. Tapi kalau Nakamichi ke CAN bus itu kadang-kadang pilih-pilih gitu, ada yang nggak connect gitu kadang-kadang ya. Banyak sih kalau Nakamichi, banyak yang nggak connect. Saya pernah masang di beberapa mobil itu fitur-fiturnya nggak connect gitu ke CAN bus mobil. Tapi kalau mobil kalian yang nggak perlu CAN bus ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau mobil kalian yang perlu CAN bus kayak Mazdaan tuh perlu CAN bus, Orca itu lebih fleksibel gitu. Nah, dan kekurangan suara itu sebenarnya bisa ditingkatin lewat equalizer ini nih gitu ya. Nah, equalizer ini bisa diatur-atur jadi suaranya lebih bagus gitu. Ya, enak juga sama. Kalau kekurangan suara, dia ada equalizernya juga, jadi kalian nggak usah khawatir gitu. Nah, ini ada equalizernya gitu ya, mantap. Jadi ya, bagi kalian yang berminat silahkan hubungi Doke Audio Mobil, mantap.